gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Guys, jadi hari ini itu merupakan tanggal 21 April yang bertepatan dengan Hari Kartini. Nah, di hari spesial ini aku mendatangkan tamu spesial yaitu Ibu Kunwiji Astuti. Oke, sebelum masuk boleh dong Bu Kun untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Saya adalah namanya Kunwiji Astuti. Saya ngajar di SMA Negeri 2 Grebek ini sejak SMA ini berdiri. Jadi saya merupakan guru terlama walaupun bukan guru tertua. Kemudian saya merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai anak 3, laki-laki 2, kemudian yang terakhir adalah cewek sebagai bonusnya. Gitu. Oke, Bu Kun, di sini saya mau bertanya-tanya seputar Hari Kartini. Yang pertama, boleh dong saya tanya ke Bu Kun, menurut Bu Kun itu apa sih makna Hari Kartini buat Bu Kun sendiri? Jadi Mbak Melani, Kartini itu dipandang sebagai emansipasi wanita. Nah dalam emansipasi wanita itu wanita berkedudukan setara dengan pria. Tapi yang makna yang paling berkesan menurut Bu Kun itu bukan kemudian wanita itu harus sejajar persis dengan pria, tetapi wanita itu harus bisa memposisikan kodratnya sebagai perempuan. Dia harus bersikap dan nanti sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya, bagaimana membawa anak-anak itu untuk menjadi manusia yang nanti berguna bagi bangsa negara dan selamat dunia akhirat. Begitu. Masya Allah, saya juga tersentuh sama kalimatnya Bu Kun ya. Tadi kan Bu Kun menyinggung kalau Bu Kun harus bisa menjadi ibu, terus juga guru juga ya Bu Kun. Iya. Nah, cara Bu Kun menanggapinya tuh gimana sih? Bu Kun kan harus jadi ibu, istri, guru dalam apa ya Bu, dalam harus bisa mencakup semuanya gitu loh Bu. Itu cara Bu Kun untuk menghadapinya itu gimana? Jadi itu mungkin yang paling pokok dari emansipasi wanita itu gitu. Jadi perempuan itu bukan menjadi ibu rumah tangga yang harus ada di belakang, tapi mari kita tampil cantik. Jadi bangun tidur, ibaratnya bangun tidur kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya jangan sebagai yang oprok-oprokan begitu. Jadi mari kita tampil style, jadi kita bagus di depan suami, kita bagus di depan anak. Dan untuk kebetulan saya sebagai guru, jadi saya ingin membimbing untuk ya paling tidak ilmu yang saya ada itu bisa kita tularkan kepada anak didiknya tanpa saya harus meninggalkan kodrat saya sebagai ibu dan istri dari suami saya. Jadi saya memanage waktu, bagaimana untuk mengedepankan semua itu menjadi lancar. Jadi saya harus sebagai guru di sekolah, sebagai guru di rumah juga, begitu. Iya. Lanjut ya Bu. Iya. Terus Bu Kun itu gimana sih kok tiba-tiba bisa jadi guru itu dulu? Apakah ada sosok yang menginspirasi Bu Kun atau itu memang sudah kayak cita-cita Bu Kun gitu Bu? Kalau dipandang cita-cita antara iya dan tidak. Jadi setiap saya dari sejak SD, SMP, SMA itu saya selalu apa orang bilang terlalu julik atau gimana ya. Jadi kadang oh ini kok seperti sifatnya seperti ini. Saya tertarik dengan begini. Akhirnya saya kok iya ya, jadi guru itu enak ya. Kita bisa membimbing anak-anak kita karena guru itu kan di pendidikan itu kita mendapat ilmu psikologi. Jadi bagaimana membimbing anak, oh usia begini harus begini, usia begini harus begini. Karakter anak satu dengan yang lainnya beda-beda. Sehingga di situ oh yang namanya adil itu tidak harus sama. Jadi misalnya Mbak Melani, oh ini anak ini nakal, oh anak ini cerdas. Kita tidak bisa menjudge anak itu nakal, tidak bisa menjudge anak itu cerdas. Jadi anak itu dilahirkan pada kodratnya. Nah itu istimewanya Bapak Ibu guru mendampingi bermacam-macam anak yang dengan karakter beda-beda, tapi kita harus bisa membawa mereka menjadi satu titik yang sukses untuk mereka, begitu. Baik Bu Kun, untuk yang terakhir, boleh nih kalau saya minta sedikit motivasi biar teman-teman saya yang di rumah ini ataupun yang lagi nonton hari ini, mereka itu terinspirasi agar bisa menjadi sosok seperti Bu Kun yang bisa
tampil seperti sekarang ini? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk sosok saya mungkin masih jauh kurang dari yang anak-anak inginkan gitu ya. Cuman pesan Bukun, marilah kita dengan momen Hari Kartini ini kita menjadi orang yang apa-apa itu kita terima dengan sukacita. Jadi ada istilah omongan adalah doa. Nah, marilah kita berbicara, berkata dengan baik, insya Allah semua apa tugas, belajar dan seterusnya, kalau kita mulai dengan niat, bismillah, mari kita pasti kita bisa, insya Allah kita bisa. Jadi mari kita petik momen Kartini, semangat Kartini untuk menjadi semangat kalian dalam meraih cita-cita sukses di dunia maupun akhirat nantinya. Begitu Mbak Melani? Terima kasih Bukun. Nah, jadi intinya semua hal yang akan kita lalui itu yang pertama kita harus niat ya Bukun. Karena dengan niat segala sesuatu akan berjalan lancar insya Allah. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang udah menonton channel ini. Dan terima kasih juga buat Bukun sebagai bintang tamu hari ini ya Bukun. Buat kalian semua jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you, bye-bye.